Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sopianadi, kelas A 17, semester 4, PJJ PAI di IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap pada mata kuliah literasi kitab kuning yang diampu oleh Bapak dosen Kiai Haji Zainul Alim LC.MA. Baik, saya akan menjelaskan secara terperinci mengenai masing-masing poin penting tentang literasi digital kitab kuning. Di antaranya, pengertian dan urgensi serta manfaat literasi digital kitab kuning. Pertama, pengertian literasi digital kitab kuning. Literasi digital kitab kuning adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital dalam mempelajari dan memahami kitab-kitab klasik yang merupakan warisan intelektual Islam. Kedua, urgensi literasi digital kitab kuning. Untuk melestarikan dan mempermudah akses terhadap khasanah keilmuan Islam yang terkandung dalam kitab kuning. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran kitab kuning di era digital. Memfasilitasi kolaborasi dan berbagai pengetahuan di antara para santri, ulama, dan akademisi. Dan mendorong pengembangan kompetensi digital di kalangan santri dan ulama. Ketiga, manfaat literasi digital kitab kuning. Di antaranya manfaatnya memudahkan akses dan preservasi kitab kuning, meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap isi kitab kuning, mendukung pembelajaran mandiri dan kolaboratif, memperluas jangkauan dan diseminasi pengetahuan kitab kuning. Selanjutnya, aplikasi digital kitab kuning dan penggunaannya. Aplikasi digital kitab kuning seperti aplikasi e-book kitab kuning. Aplikasi ini memungkinkan pembaca mengakses dan membaca kitab kuning secara digital. Kemudian aplikasi terjemahan kitab kuning. Aplikasi ini menyediakan terjemahan kitab kuning ke dalam bahasa lain seperti bahasa Indonesia dan bahasa lainnya. Kemudian aplikasi pencarian dan navigasi kitab kuning. Aplikasi ini memudahkan pencarian dan navigasi di dalam kitab kuning secara digital. Yang kedua, yaitu penggunaan aplikasi digital dalam menerjemahkan kitab kuning. Dalam penggunaannya, aplikasi digital ini memudahkan akses dalam pencarian terjemah kitab kuning dan dapat memfasilitasi pemahaman teks Arab bagi mereka yang tidak mahir bahasa Arab, dan juga mendukung pembelajaran mandiri dan kolaboratif dalam memahami kitab kuning. Selanjutnya, metode pembelajaran kitab kuning. Di antaranya, metode tradisional, yaitu ada sorogan dan ada bandungan. Sorogan, santri menyetorkan bacaan kitab secara individual kepada kiai atau ustadz. Sedangkan bandungan, kiai membacakan dan menjelaskan kitab kuning, sementara santri menyimak dan mencatatnya. Yang kedua, metode berbasis teknologi digital. Dalam pembelajaran online atau daring, pembelajaran kitab kuning dilakukan secara virtual melalui platform digital. Lalu penggunaan aplikasi digital dalam pembelajaran.
memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital untuk memudahkan akses pemahaman dan diskusi digital Kitab Kuning. Kemudian pemanfaatan media digital untuk diskusi dan kolaborasi. Menggunakan media digital seperti forum online untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam mempelajari Kitab Kuning. Dengan menggabungkan metode tradisional dan metode berbasis teknologi digital, diharapkan pembelajaran Kitab Kuning dapat menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat menjangkau lebih banyak kalangan. Baik, itulah poin-poin penting tentang literasi digital Kitab Kuning yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Bapak dosen, mohon bimbingannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.